Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Saya percaya juga semuanya semangat di dalam Tuhan dan dengan kabar yang baik, karena Tuhan yang memelihara kita satu pekan ini. Kita percaya kebaikannya kita terima, pertolongannya kita terima. Untuk itu kita bersama-sama mau datang di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala, persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, karena kami mau dilayakkan, kami mau disucikan untuk menaikkan pujian. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Pujian ini dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan
bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, di siang hari ini kami datang karena kami percaya sesuai dengan firman, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Dan pujian ini mengatakan bahwa Engkau sumber kedamaian, bahwa Engkau sumber pertolongan. Kami rasakan pertolongan demi pertolongan Kau berikan Tuhan. Untuk itu kami ada di sini sebagai bukti kami mengucap syukur karena pertolongan yang sudah Tuhan adakan di hidup kami. Kami tidak mau melihat kanan kiri kami Tuhan, tapi kami mau perbaiki diri kami di dalam hati kami, bahwa kami benar-benar tulus menyatakan bahwa Engkau yang kami percaya, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami nyatakan Engkau yang kami andalkan. Kami nyatakan Engkau yang kami percaya. Kami bersyukur Tuhan. Kembali nyatakan, satu-satunya yang Tuhan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Nyatakan lebih syukur. Engkau Tuhan memberkati, Dialah penyembuh, Tuhan memberi. Sekali lagi, kebangkitanmu. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita siang hari ini, karena benar Engkau yang memberkati. Engkaulah penyembuhku Tuhan, dan Engkaulah pemulihku. Untuk itu kami mau bersama-sama bersuka cita Tuhan. Tidak peduli seberapa adanya kehidupan kami, tapi kami percayakan bahwa Engkau akan memberikan berkat-Mu. Engkau akan memberikan sukacita-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersuka cita bersama-sama katakan, katakan, kasih tahu kanan kirinya dengan lebih semangat. Kita lebih dari pemenang. Ayo, kita lebih dari pemenang sambil kebanggaan tangan. Yes. Bertepuk tangan buat Tuhan. Oh, oh, oh.
menerima apa yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar firman. Haleluya. Daripada kami semua Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkau lah yang terbesar. Haleluya. Kami memejamkan mata kami. Kami menundukkan kepala kami. Kami menyiapkan hati kami yang Engkau telah berikan kedamaian Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Ketika kita menaikkan pujian ini, bahwa ini bukan hanya sekedar puji, tapi pernyataan di dalam iman, pernyataan di dalam hidup buat Tuhan.
firman-Mu. Kami akan terus mencari Engkau. Kami akan terus Tuhan ada di dalam-Mu. Dan kami ingin belajar komitmen menjadi orang yang setia kepada-Mu. Sebab orang yang setia pasti diberkati Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami hidup orang yang setia. Tuhan, terima kasih waktu yang terbaik. Kami ingin belajar firman-Mu. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Dan kami akan melakukan firman-Mu. Pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Umat-Mu yang mendengarkan akan diberkati oleh firman-Mu. Dengan pengurapan kuasa Roh Kudus ada di atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang selalu percaya kepada Tuhan, kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara saya. Tetap semangat, amin. Penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menjumpai seorang yang setia kepada Tuhan. Dan keyakinan iman kita sesuai dengan firman Tuhan, orang yang setia pasti diberkati Tuhan. Mari kita akan belajar dari kitab Daniel pasal 6 ayat 5 sampai dengan 12. Dan izinkan saya bacakan untuk kita sekalian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat sebuah situasi yang acap kali dialami oleh kehidupan kita. Seperti Daniel, ia menghadapi situasi yang tidak mudah, satu tantangan dalam kehidupannya. Pada waktu dia mulai naik ke tingkat jabatan yang lebih tinggi, dia adalah seorang pemuda Yehuda yang dibawa ke Babel karena kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Daniel dididik dengan ilmu pemerintahan dan berhasil menjadi salah satu pejabat tinggi saat kerajaan Babel dikuasai oleh Raja Darius bangsa Media. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati Daniel, seorang yang setia kepada Tuhan. Teman-temannya, orang-orang Media Persia mulai melihat dan mulai curiga dan mereka mulai iri. Kok bisa? Bukankah dia ini kan orang asing? Kok dia yang memimpin kita? Dan kita bisa melihat dari pasal 1 saja bagaimana pada waktu para pemuda dipilih,
yang cocok untuk menjadi pemimpin di negara itu oleh Nebukadnezar. Dikumpulkan semua termasuk para pemuda-pemuda Yehuda yang notabene adalah orang-orang buangan yang dibawa dari Israel menuju ke Babel pada waktu itu. Dan Nebukadnezar pemimpin yang adil, semua boleh ikut seleksi. Ya. Dan raja menyediakan makanan yang enak-enak, susu, daging dan sebagainya. Tetapi makanan semua itu sudah dipersembahkan kepada penyembahan berhala. Dan Daniel 1:8 mengatakan Daniel menetapkan dirinya tidak menajiskan dengan makanan yang dimakan untuk penyembahan berhala. Tetapi hasilnya luar biasa. Daniel hanya minum air putih dan sayur. Ya, dan dia menjadi juara, pemuda yang tercerdas, pemuda yang paling perawakannya bagus, sehat, kuat. Ya, dan akhirnya dia menjadi pejabat di negara itu. Sampai banyak prestasi yang ditorehkan olehnya. Waktu Nebukadnezar mendapat mimpi, tidak ada para penasihat raja yang bisa menafsirkan apa mimpinya. Sulit, semua bingung. Sampai Nebukadnezar tidur dengan baik. Ya, Daniel dipakai oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi itu. Banyak masalah negara, kerajaan, ya akhirnya Tuhan pakai Daniel memberikan solusi, jalan keluar. Dan kita bisa melihat di sini bahwa orang-orang yang mulai cemburu, iri hati, tersaingi oleh Daniel, mulai mencari celah bagaimana caranya menjerat, mengalahkan Daniel, mencari kelemahannya. Dan mereka mengusulkan supaya ada peraturan semua harus menyembah raja. Kalau ada yang tidak menyembah raja, menyembah kepada dewa atau Allah lain, akan dimasukkan ke gua sini. Ini situasi yang tidak mudah untuk Daniel sebagai pemuda, tetapi dia tetap menetapkan dirinya menjadi orang yang setia. Dan orang yang setia adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang setia pasti diberkati Tuhan. Katakan dengan teman sebelahnya, suami, calon istri, calon suami, pacar, sahabat, sahabat. Ya, bukan berarti kata suami datang sendiri saja, ya sebelahnya sahabatnya jangan bilang kamu calon suami, bukan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini Daniel tetap setia dalam kondisi itu, dan Tuhan memberkatinya. Dari hari ke hari Tuhan memberkatinya, pertolongan Tuhan datang terus kepadanya. Dan apa saja yang dilakukan oleh Daniel, Tuhan membuatnya berhasil. Dan mari kita akan menjawab pertanyaan, apakah buktinya bahwa Daniel adalah seorang yang setia sehingga Tuhan memberkatinya? Yang pertama, Daniel setia dalam tugas pekerjaannya. Dari ayat kelima yang tadi saya bacakan dan saya bacakan sekali lagi, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada dapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Perhatikan, dalam diskusi, kelicikan, fitnah yang akan disusun, tuduhan yang akan disusun, direncanakan untuk menjerat Daniel, mereka tidak mendapati termasuk dalam hal tugas pekerjaan dan pemerintahan. Wah, luar biasa. Mereka pun mengakui Daniel itu seorang yang setia luar biasa. Ya, dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Kita melihat bahwa Daniel setia dalam tugas pekerjaannya dengan kesungguhan hati agar hasil terbaik yang dicapai. Kalau pejabat-pejabat tinggi yang lain mengerjakan tugasnya sebatas, yalah absen sajalah. Ya, kalau raja minta aku kasih. Kalau aku nggak bisa, nggak kerjakan. Nggak sungguh-sungguh namanya. Kita bisa melihat dari situasi yang terjadi mulai dari Nebukadnezar sampai Darius yang memerintah orang Media itu.
Daniel mengerjakan semua tugas pekerjaannya dengan kesungguhan hati, dan hasilnya yang terbaik yang dicapai. Jadi Daniel nggak pernah namanya mengerjakan tugas pekerjaan itu kan hanya demi cuan, demi untung pribadi, demi supaya bonusnya naik. Enggak. Dia lakukan dengan kesungguhan hati. Yang penting hasilnya terbaik. Ketekunan yang bertanggung jawab. Daniel tekun. Dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dia tidak mau menyepelekan. Udahlah, nanti saja, ditunda pekerjaan. Enggak. Dia langsung kerjakan apa yang menjadi jobnya. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar bertekun yang bertanggung jawab dalam semua lini kehidupan. Kalau bicara mengenai tugas pekerjaan, Tuhan memberikan tugas pekerjaan sesuai dengan bidang kita masing-masing, tempat kita masing-masing. Kita harus memiliki paradigma pandangan yang benar, yang lurus, bahwa semua tugas pekerjaan itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, betul tidak? Jadi kalau bicara pekerjaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mau pekerjaannya terus di jalan, di kantor, di pabrik, di dalam ruangan, maupun di luar ruangan atau di lapangan, semuanya sama, amin? Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, amin? Yang penting kebutuhan terpenuhi, ya. Nah, apakah kita bisa bertekun untuk mengerjakan itu? Bukankah Alkitab mengatakan setialah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Daniel setia dengan kesetiaan yang tinggi kepada pemimpinnya. Dia nggak melihat siapa Darius. Darius memang beda imannya. Darius memang tidak menyembah Tuhannya Daniel. Tapi Darius pemimpinnya, dia setia mengerjakan tugasnya dengan loyalitas yang tinggi kepada Darius. Dia menghormati Darius. Ya, dia menghormati keputusan Darius. Selalu tunduk kepada keputusan perintah Darius. Di dalam konteks kehidupan kita, siapa pemimpin di dalam kehidupan kita keseharian? Di rumah, orang tua. Apakah kita punya loyalitas tinggi kepada orang tua? Orang tua apakah punya loyalitas tinggi kepada anak-anak? Dalam skop pekerjaan di perusahaan, apakah kita punya loyalitas tinggi kepada pimpinan perusahaan? Manajer kah? Direktur kah? Direktur umum kah? Komisaris dan sebagainya. Di dalam konteks sekolah, apakah kita setia loyalitas tinggi dengan pimpinan sekolah? Di dalam persahabatan, apakah kita punya loyalitas tinggi dengan sahabat kita? Di gereja ini apa punya loyalitas tinggi kepada pemimpin rohani, pengurus gereja dan sebagainya, Bapak Ibu. Daniel, dia loyalitas tinggi kepada Darius, sehingga Darius sangat mengasihi dia. Berarti yang lainnya itu cuma apa? Setor muka doang. Ya, yang lainnya itu apa? Kalau di depan Darius ngomong baik-baik, kalau di belakang Darius ngomongin yang tidak baik mengenai Darius, itu yang lain. Tapi kalau Daniel tidak. Mari kita berjumpa dalam masa modern pada tahun 1952. Colonel Sanders yang nama lengkapnya adalah Harlan David Sanders, yang lahir pada tanggal 9 September 1890. Dan Tuhan panggil dia tanggal 16 Desember 1980. Tapi saya tidak menceritakan bagaimana beliau dimakamkan. Pada masa hidupnya luar biasa. Ketika baru pensiun dari ketentaraan, ya akhirnya memang dipanggil kolonel kan, Sanders. Berarti pensiun terakhir itu kolonel. Ya, jabatan militernya, pangkat militernya. Dia punya niat mau bangun waralaba ayam goreng. Dia jual rumahnya untuk jadi modal. Lalu dia keliling. Loh, kenapa dia kok pingin seperti itu? Karena dia
di ketentaraan adalah seorang koki. Jadi kalau di tentara, kemiliteran itu jangan kita berpikir semuanya maju perang loh saya. Bawa senjata enggak. Ada bidang-bidang khusus. Ada bidang operasional ya yang khusus untuk perang. Ya pasti pegang senjata. Ada bidang kalau di angkatan darat itu namanya zeni. Zeni itu mereka yang membangun, tukang membangun, ya biasanya ahli-ahli bangunan. Ya mereka bukannya bawa pistol, bawanya campur, martil begitu ya. Tapi sama punya pangkatnya Bapak sekalian ya. Bukan berarti yang mengerjakan itu nggak punya pangkat, punya. Bidang kesehatan ada dokter-dokter di tentara. Ada bidang administrasi, dia tetap tentara Bapak sekalian. Dan koki ya bagian masak, dapur umum. Inilah Sanders pada waktu itu. Bapak Ibu khususkan dia menawarkan resep ayam gorengnya. Dia pergi berkeliling dari restoran ke restoran. Sayangnya lebih dari 1000 restoran menolak resep yang ditawarkannya. Ada restoran yang satu ngomong begini, Pak, Bapak udah tua, ini ayam gorengnya terlalu keras, kalau dilemparkan ke anjing-anjing mati nih Pak. Ada yang bilang keasinan, ada yang bilang yang lain macam-macam ya. Tapi Sanders nggak sakit hati. Tapi Sanders tetap tekun, tetap setia ya. Dia tetap tawarkan sampai kepada restoran yang ke-1008 yang mau membeli resepnya dan selanjutnya mengembangkan usaha waralaba yang sekarang kita menyebutnya sangat dekat dengan kita, anak-anak kita ya. Kalau Bapak Ibu nanti punya anak kecil pasti pinginnya ke mana? Ke ayam goreng engkong katanya. Ya, karena gambarnya itu adalah Opah Sanders, engkong Sanders. Itu Bapak Ibu sekalian. Kentucky Fried Chicken. Wah, sekarang menjadi sebuah waralaba yang luar biasa, betul? Ya, bahkan bisa membiayai satu balapan mobil Formula apa itu? Formula 2 kalau tidak salah, bukan Formula 1 Bapak ya. Nah seperti itu Bapak sekalian. Nah ini kan apa ketekunan yang luar biasa. Ya. Yang kedua, apa bukti dari setia Tuhan memberkatinya, bukan hanya dia setia melakukan tugas pekerjaannya. Yang kedua, dan setia dalam ibadahnya. Daniel 6 ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwanya terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi waktu orang-orang yang iri kepada Daniel, ingin mengalahkan, menjatuhkan Daniel, menjerat Daniel, tidak mendapati kalau dalam hal pekerjaannya, waduh pemerintahan Daniel itu sempurna, bagus sekali, setia kepada raja, setia sekali. Nggak mungkin kita bisa menjatuhkannya. Tapi dalam hal ibadah katanya, wah, ya kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang Media Persia tidak menyembah kepada Tuhannya Daniel, tidak beribadah kepada Tuhannya Daniel. Tuhan yang disembah oleh Daniel, Tuhan yang disembah oleh Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub Bapak Ibu sekalian. Sama seperti yang kita sembah. Daniel setia dalam ibadahnya, sekalipun di tengah-tengah satu bangsa yang setia beribadah kepada para dewa. Jadi baik orang Babel, orang Media Persia itu politeisme, artinya apa? Menyembah kepada banyak para dewa misalnya. Ya, siapapun yang dianggap mereka lebih spesial, lebih hebat disembah oleh Yesus sekalian. Seperti yang disurvei, binatang-binatang yang hebat di perjanjian lama itu disembah sebagai dewa misalnya. Singa, harimau, bahkan sampai kodok. Kau tahu kodok? Frog, katak. Itu jadikan dewa misalnya. Sekarang ini ada nggak? Masih ada. Coba pergi ke lagi teman-teman kita. Saya punya sahabat. Ya, cuma kemarin saya waktu pulang ke Jawa Tengah saya nggak mampir ke rumahnya. Saya mau cek. Zaman saya masih sekolah SMA, selalu ada di atas meja warung makannya kodok, dia katak, warnanya kuning. Kadang gede lagi, kadang gede di dalam ruang tamunya. Nah itu, ya. Kata teman saya, ini dewa penglaris.
Ya, saya bilang Tuhan yang akan membuat semua bisa laris. Amin. Nah ini Bapak sekalian. Jadi Daniel menghadapi tantangan hanya dia seorang diri. Kalaupun dia bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, SMA itu teman SMA. Teman SMA. Sadrak S, Mesak M, Abednego A. Tapi kalau dia sendiri di pemerintahan Bapak sekalian. Tapi luar biasa dia tetap setia beribadah. Walaupun imannya hanya sendiri berbeda dengan teman-teman yang lain. Sekalipun di bawah tekanan hukum kerajaan, kita lihat sudah ada peraturan yang diumumkan bahwa semuanya harus menyembah kepada Raja Darius. Kalau ada menyembah yang lain akan dihukum, masukkan ke gua singa. Di bawah tekanan hukum kerajaan sekalipun tetap setia beribadah. Dihalangi oleh perbedaan iman pemimpin dan teman-temannya pun tetap dia setia dalam ibadah kepada Tuhan. Jadi iman dan kesetiaan Daniel ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi dipupuk melalui konsistensi dalam mengejar hubungan dengan Tuhan. Penting sekali. Daniel kenapa bisa setia? Karena dia selalu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia berdoa, dia beribadah kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan yang baru kepadanya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Saya percaya ada tantangan waktu mau ibadah. Bangun pagi, hujan rintik-rintik. Semakin rintik, semakin deras hujannya. Sambil nyanyi, ya hujan turun lagi di bawah payung kita berlindung. Bukan hanya berlindung, tarik selimut lagi, enak tidur. Gerejanya mah kebaktian jam 8, jam 10, minggu depan juga sama. Masih ada kebaktian, yang mimpin pujian juga sama ibu dia. Jadi udah minggu depan aja, ditunda. Ya, itu ada di televisi. Ya, televisi yang belum pakai set-top box masih buras, banyak semut yang Nah Bapak Ibu sekalian, ya mau kebaktian ada orderan Bu, pesen Bu, harus dikirimkan ya orderannya jam 8 pagi atau jam 10. Aduh ini sibuk. Tantangan harus piket hari Minggu. Bapak Ibu saudara sekalian, Daniel tanpa tadeng aling-aling dengan imannya tetap setia beribadah. Saya teringat pada waktu saya masa sekolah saya ada pemilihan pengurus pelajar OSIS pada waktu itu. Calon kandidat ketua OSIS dan ujian pidatonya hari Minggu. Saya langsung bilang ke panitia, saya mengundurkan diri dari undian calon ketua OSIS karena harus pidato hari Minggu. Karena saya pidatonya hari Minggu di gereja, saya bilang begitu. Wah, dia bilang keras amat ini orang katanya. Mentang-mentang dia Kristen. Ya, saya lebih mundur. Tapi apa yang terjadi? Saya tetap kebaktian, saya pelayanan. Karena saya youth pastor waktu itu, ya ketua pemuda. Ya. Hari Senin masuk sekolah diumumkan bahwa rupanya ditunda ujian pidatonya hari Minggu. Wah, ya. Lalu ketua panitia datang, Eko, kamu tidak dicoret, jadi dicoret karena nggak jadi kemana. Ya, besok jadinya hari Selasa, Bapak Ibu sekalian. Dan saya ikut. Bapak Ibu sekalian, mari belajar dalam situasi-situasi yang demikian. Kita belajar seperti Daniel, tetap setia dalam ibadah kita. Amin. Ya, belajarlah cari hikmat. Pada waktu Tuhan berikan hikmat datang kepada pemimpin perusahaan, maaf Pak Bos,
saya hari Minggu boleh nggak izin 2 jam aja buat kebaktian. Hasil survei Bapak Ibu sekalian, banyak jemaat yang minta izin seperti itu dikasih izin. Pak Bos, saya nggak bisa piket, piketnya ditukar nggak hari Senin. Hasil survei jemaat-jemaat seperti itu diberikan izin. Saya percaya inilah waktunya kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan kita dengan kita setia beribadah kepadanya saja dalam situasi kondisi tantangan apapun hidup kita. Sementara beberapa orang Yehuda terganggu imannya, mereka menyembah kepada Tuhan Allah yang lain, bahkan kepada dewa Babel, kepada dewa Media Persia. Tetapi Daniel tetap menetapkan dirinya, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Inilah kita harus belajar. Yang ketiga, apa buktinya? Bukan hanya setia dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, dalam ibadahnya, tetapi Daniel juga setia dalam berdoa. Di dalam ayat 11 dan 12, demi didengar Daniel bahwa surat berita telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Wow, luar biasa. Bapak Ibu saudara Tuhan, Daniel setia dalam berdoa. Dengan disiplin waktu setiap hari. Berapa kali dia berdoa? 3 kali sehari dia berdoa. Ya, dia naik ke tingkap dari rumahnya yang menghadap Yerusalem dan dia mulai berdoa. Luar biasa. Ya. Bagaimana survei kepada jemaat? Oh, paling gampang saya doa, saya setiap hari doa apa? Apalagi kalau mau makan, nggak lupa saya doa. Iya, memang doa mau makan bagus juga. Tapi kalau boleh kasih saya nasihat, kalau mau doa makan jangan kepanjangan baru ya. Sampai seluruh dunia didoakan, sampai anak cucu didoakan semuanya, ya. Sampai kebutuhan negara didoakan misalnya. Akhirnya ayam gorengnya hilang di bawah kucing. Ya, bagaimana kalau di warteg kita mau makan, kita berdoa saya. Amin. Berkatilah ibu warteg yang cantik, tambah subur, diberkati warteg ini maju, bukan hanya karisma. Oh, Bapak sekalian. Ya, pernah nggak Bapak sekalian? Saya pernah doa di warteg saya. Ya, habis doa dia bilang, Mas, tambah lagi nggak? Enggak Bu, saya sudah kenyang. Enggak, ini saya kasih ayam goreng lagi, bonus ini. Gara-gara didoain saya. Gara-gara didoain. Ya, nah Bapak Ibu saudara sekalian, Daniel disiplin waktu untuk berdoa. Tidak mudah bagi Daniel, super sibuk, tapi masih menyempatkan diri untuk berdoa 3 kali, pagi, siang, malam. Waduh, saya nggak mungkin deh Pak. Saya hanya ada break time waktu jam 12 sampai jam 1 jam aja, itu pun untuk makan. Saya mau bilang, kalau kita mau komitmen setia dalam doa, bisa doa siang. Habis makan, tapi harus tahan diri. Karena biasanya kalau kenyangan bisa tidur. Duduk di pojok atau di kantor sendiri atau di mana tempat yang cukup nyaman. Doa, ya. 10 menit kayak 15 menit bersyukur sama Tuhan untuk hari yang berbahagia. Daniel setia dalam berdoa dengan segenap hati, memuji, menyembah Tuhan. Alkitab menyatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Gaya hidup Daniel, dia setia berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Di dalam doa-doa kita, mari kita akan puji sembah Tuhan kita. Bapak Ibu suskan boleh sih memohon pertolongan sama Tuhan untuk pergumulan hidup kita, boleh, sangat boleh, gak dilarang.
Tapi jangan terus-menerus setiap doa, Tuhan berkati saya, cukupi ini Tuhan. Oh, kalau mau malam jagai saya. Gini. Ya, ada orang yang bilang memang Tuhan sangat security gitu ya. Maksudnya begini, jangan lupa kita dalam hal doa kita mengakukan Allah kita, menyatakan bahwa kita kagum dengan Tuhan, dengan pribadinya yang mengasihi kita. Amin. Jangan lupa kita berterima kasih untuk pimpinannya hari ini. Jangan lupa kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita. Amin. Dan Daniel dia setia dalam berdoa dengan permohonan tulus hati kepada Tuhan. Kita menjumpai seorang yang bernama John Wesley, pemimpin pembaharuan metode Inggris. Dia mengatakan begitu banyak hal yang harus saya kerjakan, sehingga saya harus menghabiskan beberapa jam untuk berdoa sebelum saya sanggup mengerjakannya. Dan Wesley mempraktekkan setiap hari paling tidak 2 jam sehari dia berdoa. Sejak umur 36 tahun, dia sudah bepergian lebih dari 225.000 mil dalam setahun dan berkhotbah lebih dari 40.000 kali. Wow. Ya. Seringnya berkhotbah kepada jemaat yang berjumlah 20.000 orang tanpa dibantu alat pengeras suara. Ya. Luar biasa kehidupan Wesley, seorang yang setia dalam hal doa. Mari kita kembali kepada Daniel. Sekalipun Daniel dijerat dengan peraturan, kalau ada kedapatan yang tidak menyembah raja akan dimasukkan ke gua singa. Darius yang dilaporkan oleh orang-orang yang iri hati kepada Daniel, Darius terpaksa memenuhi hukum peraturan itu dan Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk melindungi Daniel dari cengkraman singa. Darius yang mengasihi Daniel semalam-malaman gak bisa tidur, terbayang, waduh kasihan hamba Tuhan itu. Dan pagi-pagi benar dia bangun, lalu dia pergi ke gua singa dan dia berteriak, Daniel, hamba Tuhan yang setia, apakah kau masih hidup? Lalu Daniel bilang, ya Tuhan, rajaku, aku masih hidup karena Tuhan melindungiku. Lalu dia dibawa keluar oleh Raja Darius. Dan Darius memerintahkan pada orang-orang yang memfitnah, yang menuduhnya, dimasukkan ke gua singa. Bapak Ibu sekalian, apa yang dinyatakan dilakukan oleh Darius dalam Daniel 6 ayat 26 dan 28. Kemudian Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Wah, luar biasa. Maklumat langsung kepada seluruh bangsa-bangsa agar menghormati Allahnya Daniel. Ya, semuanya ya harus menyatakan bahwa Allahnya Daniel itu Allah yang hidup, Allah yang kekal selama-lamanya. Wah, luar biasa ya. Ini pernyataan yang luar biasa dari seorang Raja Darius. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan datang kepada Daniel. Karena perlindungan Tuhan datang kepada Daniel. Daniel yang mestinya harus mati di gua singa karena diterkam oleh singa-singa yang buas itu. Maaf, di dalam gua itu tidak ada singa yang ngomong. Maaf, singanya sangat buas. Mengapa dijadikan sebagai hukuman? Karena biasanya kalau orang itu melanggar perintah raja, melanggar peraturan hukum negara, dimasuk ke gua singa dan mereka dicabik-cabik, khusus menjadi menu makanan spesial dari singa-singa itu. Tapi kali ini Daniel dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Dia setia kepada Tuhan. Orang yang setia pasti
diberkati Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama berdiri di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita mengambil keputusan untuk belajar setia kepada Tuhan. Kalau sudah belajar setia kepada Tuhan, belajar setia dalam rumah kita. Suami belajar setia kepada istri, istri belajar setia kepada suami. Dalam perusahaan, seorang karyawan setia kepada pimpinannya. Begitu juga pimpinannya setia kepada karyawannya, anak buahnya. Biarlah belajar setia, karena orang setia diberkati Tuhan. Seperti Daniel, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jaga kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh Daniel, Tuhan memberkatinya menjadi berhasil. Daniel setia dalam tugas pekerjaannya. Daniel setia dalam ibadahnya. Daniel setia dalam doa kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini adakah di antara saudaraku yang dikasih Tuhan? Aku ingin mengambil keputusannya Tuhan. Aku ingin belajar terus setia kepada Engkau. Aku terus menjadi orang yang setia, orang yang setia dalam kehidupanku. Haleluya. Yang kedua, ada di antara saudara yang sedang bergumul dalam pergumulan yang berat. Engkau sedang tertekan, engkau sedang menghadapi tantangan besar dalam hidupmu. Dan engkau mengatakan ujian terbesarku waktu menghadapi tekanan, tantangan, pergumulan adalah kesetiaan. Haleluya. Biarlah Tuhan akan murnikan iman kita. Kita akan tahan uji di tengah tantangan, masalah, pergumulan, dengan tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ancaman nyawa seperti Daniel ini, tetap setia kepada Tuhan. Kalau di antara Bapak Ibu yang mau menyerahkan pergumulan, tantangan yang kau sedang hadapi, sepertinya engkau tidak kuat lagi, tetapi engkau mengambil keputusan yang Tuhan, aku tetap setia kepadamu. Taruh tanganmu di depan dada. Engkau yang mengalami sakit, taruh tanganmu di bagian tempat yang sakit. Sementara engkau berkomitmen, aku akan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa sesuai dengan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Belajar dari Daniel yang setia, dan Daniel diberkati Tuhan. Daniel mengalami pertolongan dari Tuhan. Daniel mengalami perlindungan dari Tuhan. Daniel mengalami kelepasan dari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, buat setiap saudaraku yang kasih Tuhan, yang telah mengambil keputusan setia kepada Tuhan, dan hari ini mereka memiliki pergumulan yang berat, tantangan yang besar, sakit penyakit. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap pergumulan berat, tantangan yang besar di Nabi, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepadamu dalam nama Yesus. Dan Kau mengizinkan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam nama Yesus. Yang sakit, hamba berdoa, bagian anggota tubuh yang sakit, ketika dia meletakkan tangan di bagian tempat yang sakit, aliran kuasa kesembuhan akan dinyatakan sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberikan kekuatan terus dari hari ke hari, bimbingan dari Roh Kudus, supaya tetap setia dalam situasi kondisi apapun juga. Dan kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami karena kami belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari kita akan memberikan persembahan. Nanti minta kepada Ibu Meta bisa melayani kita dalam persembahan. Sekalian kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan. Memberi dengan penuh sukacita bisa diberikan di kantong persembahan, kotak persembahan, atau ditransfer ke rekening BCA atas nama GC Citra Raya nomor 00230994494. Tuhan berkati. Tuhan, kami berdoa, bersyukur kembali kepada ketika ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ajar kami memberi dengan penuh sukacita, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya keuangan ini akan dikelola dengan baik, baik yang akan dimasukkan ke kantong persembahan, kotak persembahan, atau ditransfer ke rekening gereja. Tuhan berkati anak-anakmu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kegiatan kita sepekan, hari Selasa sampai dengan Kamis adalah komunikasi pastoral online maupun onsite. Onsite itu adalah bisa dengan janjian, ya bertemu, itu bisa konseling, bimbingan, doakan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan hari Jumat Bapak Ibu sekalian ada latihan pujian musik untuk ibadah raya dan ditutup dengan doa bersama saya. Hari Sabtu jam 7 malam ada ibadah fellowship dan dilakukan dengan latihan ortodoks remaja. Hari Minggu depan jam 8 dan jam 10 adalah ibadah raya 1 dan 2, dan jam 5 pagi adalah ibadah raya anak. Bapak Ibu sekalian, jadwal yang melayani sudah ada di Warta Jemaat, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa juga mengenai pemesanan kaos atau t-shirt untuk gathering Natal, bisa menghubungi Ibu Lia Bapak sekalian, termasuk kalau Bapak Ibu mau menabung untuk gathering Natal. Sebab gathering Natal akan dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2022. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan untuk memberikan usulan ide melalui pengurus gereja, karena gereja kita akan menetapkan dan mengumumkan program pelayanan agenda gereja tahun 2023. Usulan ide apapun juga disampaikan paling lambat tanggal 1 Desember 2022. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekasih selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, salam. Bagi Dia segala pujian, salam dan haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekasih selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bersyukur di penghujung ibadah kami, seraya berdoa syafaat untuk Indonesia, untuk Banten, untuk Tangerang. Lawatan-Mu bagi bangsa kami, provinsi dan kota kami, dengan hujan pertobatan, turun keselamatan dinyatakan, sehingga jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya bangsa kami akan menjadi bangsa pemenang. Tuhan memberkati dengan kemakmuran, kesejahteraan, pembangunan yang sedang dilaksanakan. Tuhan membuatnya berhasil. Kami berdoa menyerahkan gereja sidang Jemaat Allah ke dalam tangan kuasa-Mu, akan menjadi gereja yang terus mewartakan nama Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Tuhan berkati gereja sidang Jemaat Allah Citra Raya, berkati kepala sidang, pengurus gereja dan segenap jemaat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap program yang dilaksanakan, dicanangkan.
bahkan sedang menyusun program pelayanan untuk tahun 2023. Tuhan tolong, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah rencana Natal, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terus menyerahkan pembangunan gedung gereja, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan Tuhan memberkati umat-Mu, dari anak kecil hingga orang dewasa bahkan yang lanjut usia. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah raya, baik ibadah raya pertama maupun kedua. Tuhan memberkati. Sebentar lagi kami akan berpisah dengan lain. Tuhan menyertai kami di perjalanan tiba di rumah dengan selamat. Bagi nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah dalam peluang Tuhan menyertai engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekian hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan